Shalom saudara-saudari terkasih, kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Pernahkah kita menyadari atau kita merenungkan bahwa hidup kita sedemikian berharga dibentuk oleh Tuhan seturut dan serupa dengan gambar Allah pribadi. Sebab firman mengatakan, ketika Allah membentuk manusia, kita diciptakan menurut dengan gambar dan rupa Allah pribadi. Dari sana kita menyadari bahwa begitu berharga manusia di mata Allah, sehingga Allah membentuk kita sesuai dengan bentuk dan rupanya. Kejadian pertama ayat yang ke-26 sampai ke-27 mengatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti kita juga harus mengenal pribadi Allah, sehingga ketika kita mengenal pribadi Allah sendiri, sikap dan karakter Allah, kita dapat meniru juga sikap dan karakter Allah dalam hidup kita yang adalah satu-satunya teladan di dalam hidup kita. Pribadi Allah yang seperti apakah yang harus kita tiru? Sudahkah kita mengenal pribadi Allah, saudara-saudariku? Pribadi Allah itu sendiri adalah di dalam Yesus. Karena Yesus itu sendiri adalah Allah. Banyak sekali orang hanya tahu Allah, hanya tahu Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal pribadi Allah, tidak mengenal pribadi Tuhan. Seperti kita, ketika kita mengetahui orang lain, kita belum tentu kenal dengan pribadinya. Tetapi ketika kita sudah mengenal seseorang, maka kita akan tahu apa yang menjadi karakter, sikap, dan kepribadian orang tersebut. Begitu juga dengan Allah. Tetapi kita sudah tahu sebagai orang percaya, tentunya kita tahu pribadi Allah seperti apa yang akan menjadi teladan dalam hidup kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri tidak datang dari dunia. Tuhan Yesus berasal dari kerajaan yang mulia, yaitu kerajaan surga. Sesuatu yang datang dari surga berarti ia tidak berasal dari dunia. Dan ia tidak seturut dengan rupa dunia, tetapi seturut dengan rupa surgawi. Begitu juga dengan kita. Kita seturut dan serupa Allah, berarti kita tidak seturut serupa dunia, tetapi kita meniru karakter dan pribadi yang telah dicontohkan Tuhan Yesus dalam pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam Roma yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Seturut dan serupa dengan gambar Allah, itu berarti kita melakukan sesuatu yang benar di mata Allah, bukan di mata manusia. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita pribadi atau kehendak manusia, saudara-saudariku. Sekalipun terkadang sulit melakukan kehendak Allah, kita melakukan sampingkan kehendak kita, tapi kita harus berusaha meniru, mencontoh karakter dan pribadi Allah, yaitu melakukan apa yang benar di mata Allah, bukan di mata manusia. Kita tidak ikut-ikutan dunia, saudara-saudariku. Ketika dunia melakukan hal-hal yang dianggap mungkin keren bagi dunia, wah, terlihat luar biasa bagi dunia, tetapi ketika itu salah di mata Allah, maka kita jangan meniru mereka. Karena ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang berasal dari surgawi. Kita tidak berasal dari dunia ini. Ada banyak sekali sekarang anak-anak muda meniru karakter dunia yang mungkin dianggap, wah, itu terlihat keren. Wah, ketika aku melakukan ini, aku bakalan terlihat keren. Tapi ternyata di mata Allah itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dan kita menjadi serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Allah. Ada banyak anak-anak muda lagi, saudara-saudariku, yang mungkin zaman sekarang, kalau kita tidak ke clubbing, ke diskotik, tidak merokok, kita tidak
mencoba minuman keras, tidak melakukan ini itu yang dianggap dunia, ayolah bro itu keren, sis itu keren. Tapi di mata Allah itu tidak benar. Di situ kita diuji saudara-saudariku, khususnya anak-anak muda. Kadang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita berada di circle yang di dalamnya adalah orang-orang dunia, maka terkadang kita meniru mereka. Mereka beranggapan ini keren loh. Masa sih kamu gak mau coba? Wah, kalau kamu coba deh pakai ini, kamu akan terlihat lebih keren. Tetapi di mata Allah itu tidak. Mari belajar untuk mengatakan tidak. Karena seharusnya hidup kita ini adalah mempengaruhi orang lain untuk mengenal Tuhan, bukan kita yang dipengaruhi. Tuhan mengatakan, janganlah kita serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia itu dalam hal yang seperti apa? Dunia mabuk-mabukan kita ikut. Dunia melakukan hal-hal yang tabu, hal yang tidak berkenan di mata Allah, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Mungkin merokok, kecanduan obat-obatan. Agar mau terlihat keren, agar kita merasa diterima dalam lingkungan kita. Terkadang banyak anak-anak muda mau loh melakukan itu, saudara-saudariku. Padahal itu menghancurkan masa depan mereka. Mari kita belajar untuk mengatakan tidak. Aku mau serupa dengan Tuhan. Memang tidak mudah. Ketika kita kadang seperti ini ya saudara-saudariku, ketika kita tidak melakukan apa yang teman-teman kita lakukan, terkadang ada loh omongan seperti ini, kamu sok rohani, kamu sok suci, kamu sok hebat, kayak udah bener aja hidup lo. Kadang seperti itu saudara-saudariku. Bahkan banyak dari mereka yang menolak kita dibenci. Tetapi kita perlu mengetahui, kita memang dibenci dunia karena kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari surga. Kita berasal dari Allah sendiri. Kalau kita bukan berasal dari surga, tentu dunia akan mencintai kita. Kita tidak bisa memilih kita mau ikut dunia tapi kita ikut Tuhan juga. Kita harus memilih salah satunya. Kita mau mengikut Allah, serupa dengan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, atau kita mau ikut-ikutan dengan dunia. Ketika kita memilih, kita mau menjadi serupa dan gambar Allah, maka dunia akan membenci kita. Tetapi kita harus tahu bahwa sebelum dunia membenci kita, dunia sudah terlebih dahulu membenci dan menolak Allah pribadi yang adalah Sang Pencipta. Mari coba kita buka di dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan Allah sendiri mengatakan bahwa sebelum kita dibenci dunia, Tuhan itu sudah dibenci terlebih dahulu oleh dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia. Dan Tuhan Allah berasal dari surga. Ia menciptakan kita seturut dan rupa Allah, berarti kita bukan berasal dari dunia. Ketika kita tidak ikut-ikutan dunia, melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, ada banyak kan orang yang membenci kita. Mereka akan mengatakan kita sok rohani, sok suci, bahkan kita mungkin dijauhi oleh mereka, dianggap kurang gaul, kurang keren. Banyak yang membenci kita, menganggap kita merasa, wah ini orang paling benar aja nih hidupnya. Tapi ingat saudara-saudariku, sebelum kita dibenci oleh dunia, Tuhan terlebih dahulu udah dibenci oleh mereka. Tidak masalah, karena kita bukan berasal dari dunia. Dunia ini hanya sementara. Mari kita coba melakukan apa yang benar, yang menjadi kehendak Allah. Hanya sementara kita hidup di dunia. Percaya, ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita itu memiliki upah. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan kita menjadi berbeda, berani tampil beda di dunia. Di dunia yang gelap ini, kita mencoba menjadi sebuah terang. Karena firman Tuhan mengatakan kita adalah terang dan
garam dunia. Jadi hidup kita itu harus menerangi dunia yang gelap ini. Jangan kita sama-sama gelap. Sama seperti dunia, kita dikalahkan oleh kegelapan, lalu api yang kita miliki, pelita yang kita miliki itu padam. Dan kita menjadi milik dunia, bukan milik Allah lagi. Meskipun kita diciptakan sesuai dengan serupa dan gambar Allah, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat Allah itu bersedih, yang membuat Allah itu merasa kita ini mengecewakan Tuhan dengan perilaku kita, dengan kita meniru dunia, jangan sampai pelita kita padam, dipadamkan. Dan kita tidak ada gunanya lagi ketika pelita kita udah padam, kita dibuang. Kita tidak bisa lagi menerangi dunia yang gelap, sementara kita juga memiliki kegelapan. Ikut Tuhan itu, kita harus berani pikul salib. Ikut Tuhan itu tidak mulus-mulus saja, saudara-saudariku. Kita harus meninggalkan apa yang dunia lakukan, tidak meniru mereka, tetapi kita menjadi serupa dengan Allah. Kita pikul salib. Dan kita juga harus mengerti mengapa terkadang dunia membenci kita ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi yang dianggap dunia itu keren, yang dianggap mereka itu wah. Kita malah dibenci karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yang berkenan di mata Allah. Karena mereka tidak mengenal pribadi Allah, saudara-saudariku. Ketika orang tidak mengenal pribadi Allah, tentu mereka tidak tahu apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Itu kenapa mereka membenci kita, karena mereka tidak berasal dari Allah. Yohanes yang ke-16 ayat yang ketiga mengatakan, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Karena kita sudah mengenal pribadi Allah, kita tahu karakter Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah teladan kita. Kita meniru apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, yaitu tidak serupa dengan dunia. Dan mereka yang tidak mengenal tentunya pasti membenci apa yang kita lakukan. Tetapi ini adalah tugas kita untuk mengenalkan pribadi Allah kepada mereka lewat diri kita. Ketika kita menaruh pribadi Yesus itu di dalam hidup kita, maka orang akan melihat ada pribadi Allah dalam hidup kita, dan pasti mereka akan meniru teladan kita. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita menyadari ketika kita sudah diciptakan serupa dan seturut gambar Allah, maka kita juga harus memiliki pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Bukan berarti, pribadi Tuhan Yesus dulu waktu diciptakan gambarannya rambutnya gondrong. Tuhan Yesus pakai baju seperti ini, pakai begini segala macam. Bukan yang di luar, saudara-saudariku. Bukan kita meniru secara fisik, tetapi secara pribadi. Pribadi Allah itu yang kita tiru. Tuhan Yesus itu yang kita tiru. Kita diperbarui setiap hari oleh pembaruan budi kita. Kita tidak melakukan apa yang dunia lakukan, tetapi kita mencoba untuk melakukan apa yang benar, yang menjadi kehendak Allah. Lalu di situ kita memancarkan pribadi Yesus dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita sangat berharga, kita diciptakan sesuai dengan bentuk serupa gambar Allah. Maka dari itu, kita tidak seperti dunia ini, melainkan kita melakukan apa yang Bapa kerjakan, yaitu melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Maka Tuhan Allah akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir dunia ini, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan yang kekal. Saudara-saudariku, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa kami yang sangat baik
untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Kami mengetahui bahwa kami diciptakan seturut serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Tuhan yang sangat mulia, yang menciptakan kami begitu berharga, melukis kami sedemikian berarti di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Tuhan, biarlah kami tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kami menjadi serupa dengan Allah, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang berkenan dan benar di mata Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus berani tampil beda di lingkungan manapun kami berada, di dalam circle apapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami tidak mau pelita kami padam, tapi biarlah kami boleh menerangi dan kami boleh menjadi garam kepada sesama kami dimanapun Engkau tempatkan kami. Tuhan, lindungi kami selalu dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang melakukan apa yang berkenan di mata Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.